Ya, saudara, masih di Siang Sehat, bincang sehat bersama dokter spesialis mata Kak Hermasari tentang pengaruh layar digital terhadap kesehatan mata nih, Dok. Nah, Dok, tadi kita sudah berbicara itu tentang paparan dari layar digital yang terlalu lama ya, Dok ya. Dan ada namanya tadi CVS. Yang terkena pada kesehatan mata kita nih. Dan apa nih, Dok, ciri-ciri atau gejala-gejala yang ditimbulkan dari paparan yang terlalu lama terhadap layar digital ini, Dok? Ya. Biasanya gejala yang ditimbulkan pada penderita GVS ini ya salah satunya itu kabur, ya. Kabur, kemudian sakit kepala, kemudian nyeri daripada sekeliling kelopak mata, kemudian bisa disertai juga dengan perih, iritasi, kemudian sakit bahu dan sakit leher. Itu gejala yang bisa ditimbulkan oleh penderita ataupun sindroma daripada computer vision syndrome ini. Oke, Dok, itu biasanya, Dok, ketika terkena paparan, maksudnya ada ciri-ciri seperti itu nih, Dok, apa sih, Dok, langkah awal yang perlu kita lakukan nih, Dok, terhadap kesehatan mata kita ketika merasakan gejala tersebut? Ya, sebenarnya kalau seandainya gejala-gejala ini sudah timbul, ya, kita bisa mencegahnya. Mencegahnya salah satunya penggunaan komputer itu harus kita siasati daripada hurufnya, ya, dari huruf di komputer itu, kemudian penerangannya atau brightness-nya. Kemudian posisi daripada komputer juga, ya, kita harus berjarak antara 50 sampai 60 cm dari pengguna. Kemudian si pengguna juga harus duduk dengan posisi tegak dengan siku 90 derajat. Ya, letak komputer itu dengan jarak pandang kita itu sekitar 20 sampai 30 derajat. Dan apabila kita memakai materi referensi, kita boleh menggunakan materi referensi itu di atas keyboard atau di samping monitor. Jadi itu. Jadi harus ini kita lakukan agar apa yang ditimbulkan daripada CVS ini akan kita minimalkan. Kemudian jarak atau waktu yang kita pergunakan itu kalau bisa jangan lebih dari 2 atau sampai 4 jam. Dan apabila kita menggunakan komputer ini dengan waktu yang panjang, lebih dari 2 sampai 4 jam, maka kita akan menggunakan teknik 20-20-20. Maksudnya apa itu 20-20-20? Penggunaan komputer ini setiap 20 menit, maka kita akan istirahat selama 20 detik dengan cara memandang 20 kaki atau 6 meter. Jadi boleh kita lakukan itu. Kalau kita menggunakan jangka yang panjang, maka kita mengistirahatkan mata kita selama 20 detik dengan pemakaian komputer 20 menit dengan jarak pandang memandang sekitar kita itu dengan jarak 20 kaki atau 6 meter. Oke. Berarti maksimal kita harus 2 jam ya, Dok, ya. Kalau udah maksudnya itu udah 2 jam kita menatap layar komputer atau laptop dan juga gadget tuh, itu tadi ya, Dok, ya, 20 istirahat 20 tadi dengan cara itu. Dan itu nanti berarti kita apa sih, Dok, yang dari paparan itu tuh apa sih yang terasa gitu? Maksudnya setelah kita melakukan 20 tadi gitu. Ya, diharapkan dengan melakukan 20 ini mata kita akan rileks kembali. Kemudian mata yang berakomodasi penuh, kita melihat komputer itu dengan cara yang lama, dengan secara tidak langsung kita mengurangi frekuensi mengedip mata kita. Sehingga proses mengedip ini sangat-sangat dibutuhkan untuk membasahi dari permukaan mata sehingga terhindar dari mata iritasi tadi itu atau mata kering. Nah itu. Jadi ini yang harus kita perhatikan dalam penggunaan gadget, komputer ataupun handphone ini. Baik, tapi berarti setelah kita melakukan 20 tadi, kita bisa melakukan maksudnya boleh. Bisa menatap layar handphone begitu ya, Dok, ya. Nah, baik, Dok. Kalau penderita penyakit mata akibat paparan ini nih, apakah
bisa sembuh dok, atau bisa sembuh total, atau ada perawatan intensif, atau bagaimana nih dok? Ya sebenarnya kalau kita beraktivitas dengan menggunakan ini, ya kita harus ingat juga apakah mata yang kita gunakan itu tanpa atau dengan menggunakan kacamata. Ya, jadi kalau kita menggunakan kacamata ya harus kita menggunakan kacamata, tidak bisa kita melihat tanpa kacamata karena mata kita kerjanya paksa. Ya. Jadi kalau seandainya keluhan-keluhan ini juga yang setelah kita lakukan, ya pencegahannya tadi timbul juga dengan keluhan-keluhan seperti ini, ya biasanya perih itu bisa dibantu dengan air mata buatan, ya atau ya konsultasi ke dokter mata secepatnya. Oke. Nah, bagaimana kita menjaga kesehatan mata dok, dan kapan seharusnya kita melakukan pengecekan tadi ke dokter spesialis mata? Mungkin dok rutin berapa kali begitu? Ya biasanya kalau kita ada keluhan seperti kabur, mata berair, sakit kepala, ya itu boleh kita lakukan segera pengecekan. Ya. Tapi apabila ini tidak ada, untuk mencegahnya terjadinya kekaburan atau dengan penggunaan kacamata, boleh untuk mencegahnya kita memberikan atau konsul ke dokter mata itu 6 bulan sekali. Oh, 6 bulan sekali kita ngecek mata ya dok ya. Karena memang sekarang nih apa-apapun memang lihat media sosial, nggak hanya misalnya kita daring aja belajar atau bekerja, tapi biasanya sekarang kan udah media sosial nih dok, kita udah pasti lihat bentar-bentar, lihat handphone, lihat media sosial gitu kan, apalagi zaman sekarang nih keponya luar biasa ya dok ya. Jadi memang terhadap kesehatan mata tuh ketika melihat handphone, gadget itu memang harus diperhatikan betul ya berarti benar. Ya dok ya. Apalagi usia anak. Ya, kalau memang tidak membutuhkan, sekarang orang tua sekarang untuk anaknya dia kasih handphone. Nah itu. Jadi kalau ini tradisi seperti ini kalau bisa dihindarkan. Ya. Bagaimana nih dok kita menjaga kesehatan mata ini dok, dengan banyak sekali nih kita terpapar layar digital ini dok? Ya. Sebenarnya untuk mencegahnya tadi, untuk terjadinya CVS ini tadi ya, salah satunya kita harus tahu penyebabnya tadi apa yang sudah saya paparkan, kemudian mencegahnya pun sudah saya paparkan, ditambah dengan suplemen yang mengandung vitamin-vitamin yang khususnya untuk mata, ya misalnya vitamin A yang bisa kita dapat dari sayuran atau buahan yang berwarna. Nah, itu boleh kita konsumsi. Dok, nanti kita lanjutkan kembali nih bincang siak sehat kita bersama dokter spesialis mata Khair Masari usai jeda berikut, dan tetaplah bersama kami.